Rizal Putri dengan NPM 231101101188. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen kuantitatif bisnis. Baik, saya akan mulai menjelaskan dari soal nomor 1. Di sini terdapat diagram jaringan rute di mana titik A menuju titik B sejauh 7 km, titik A menuju titik C sejauh 5 km, titik B menuju titik D sejauh 6 km, titik B menuju titik C sejauh 3 km, titik C menuju titik D sejauh 8 km, titik C menuju titik E sejauh 4 km, titik D menuju titik E sejauh 5 km. Dari hasil diagram tersebut, kita perlu menganalisis lintasan terpendek dari jaringan rute. Dari hasil analisis terdapat 5 rute, di mana titik A menuju B, menuju C, menuju D, menuju E sejauh 23 km. Kemudian titik A menuju B, menuju C, menuju E sejauh 14 km. Ada juga titik A menuju B, menuju C, menuju E sejauh 18 km. Dan titik A menuju C, menuju D, menuju E sejauh 18 km. Dan yang terakhir titik A menuju C, menuju E sejauh 9 km. Dari hasil 5 analisis di atas dapat disimpulkan bahwa lintasan terpendek adalah jalur A menuju C, menuju E dengan jarak 9 km. Nah, analisis jaringan itu dalam konteks bisnis logistik memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dari perusahaan. Nah, melalui analisis ini tuh manajer dapat menentukan rute tercepat dan paling efisien untuk proses distribusi barang dari satu titik ke titik lainnya. Dengan mengetahui jalur terpendek, perusahaan itu dapat menghemat waktu pengiriman serta mengurangi biaya transportasi seperti bahan bakar, tenaga kerja, dan pemeliharaan kendaraan. Selanjutnya, soal kedua yaitu analisis transportasi, di mana model pertama yang kita cari adalah FAM atau Vogel Approximation. Untuk mencari Vogel ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari selisih dari nilai terkecil kedua dikurang nilai terkecil pertama. Hasil yang paling besar itulah yang akan kita pilih. Kemudian dicari nilai terkecil pada setiap baris atau deretnya. Lakukan perbandingan pada demand dan supply. Dari nilai terkecil diambil kemudian diletakkan pada kolom dengan angka terkecil di setiap baris atau deret. Lakukan langkah secara berulang sehingga menghasilkan nilai dari hitungan Vogelnya, yaitu 15 dikali 4 ditambah 30 dikali 3 ditambah 25 dikali 5 ditambah 20 dikali 4 ditambah 6 dikali 0 yang menghasilkan nilai sebesar 355. Selanjutnya kita mencari metode NWC. Untuk metode NWC ini dilakukan secara berulang, berawal dari pojok kiri atas menuju pojok kiri bawah. Diletakkan secara bergantian dilihat dari supply dan demand-nya. Demand nilai terkecil itu yang dimasukkan pada tabel pertama. Sehingga memperoleh nilai sebesar 15 dikali 5 ditambah 5 dikali 6 ditambah 25 dikali 3 ditambah 5 dikali 7 ditambah 20 dikali 5 ditambah 5 dikali 6 ditambah 15 dikali 6 ditambah 6 dikali 6 dan menghasilkan nilai sebesar 420. Baik, masih dengan soal nomor 2. Selanjutnya metode yang kita cari adalah metode stepping stone untuk mencari nilai optimal dari analisis transportasi. Tabel pertama yang kita gunakan yaitu tabel NWC dengan nilai totalnya sebesar 420. Untuk loop pertama yang kita cari berada pada gudang 3 dan gudang 4 dari P2 ke P3. Untuk perputarannya, angka 5 di bawah ditambahkan ke atas menjadi menghasilkan nilai 5, kemudian 5 dikurang 5 menghasilkan nilai 0, kemudian 20 ditambah 5 menghasilkan nilai 25, dan 5 dikurang 5 menghasilkan nilai 0. Baik, hasil analisis dari loop pertama setelah diaplikasikan tertera pada tabel menghasilkan nilai sebesar 405.
dan mendapatkan selisih berkurangnya nilai menjadi lebih optimal sebanyak 15. Kemudian kita lakukan loop kedua, ada pada gudang 2 dan gudang 4. Kemudian berasal dari P1 ke P2 menghasilkan nilai 0 tadi, kita tambah 5 menghasilkan nilai 5, kemudian 5 dikurang 5 menghasilkan nilai 0, kemudian 25 ditambah 5 menghasilkan nilai 30, dan 5 dikurang 5 menghasilkan nilai 0. Untuk alokasi loop kedua tertera pada tabel, bisa kita lihat bahwa nilai yang dihasilkan menjadi sangat kecil, memiliki selisih 80 dari perbandingan loop pertama. Yang kita nyatakan bahwa nilai ini menjadi optimal dikarenakan sudah menemukan nilai terkecil daripada 3 metode yang dilakukan sebelumnya. Jadi untuk makna dari hasil perhitungan dalam konteks efisiensi distribusi dan pengambilan keputusan bisnis, yaitu menunjukkan hasil alokasi distribusi yang paling efisien antara pabrik dan gudang-gudang. Dengan metode transportasi ini, perusahaan itu dapat mengurangi total biaya distribusi, menyeimbangkan beban produksi, dan tetap memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu. Bisa juga mendukung keputusan strategis berbasis data untuk logistik dan manajemen dari rantai pasok. Segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen kuantitatif bisnis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.